peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor peserta 5030138187001 dengan nomor induk mahasiswa 25869051292. Prodi Pendidikan Agama Katolik di LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya akan melaksanakan uji kinerja melalui praktek mengajar di Sekolah Dasar Impres Lalosuk kelas 4 semester 1 dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Selamat menyaksikan video saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat toh? Sehat. Luar biasa, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya minta salah satu siswa untuk maju ke depan untuk pimpin kita doa. Ya, minta Aurel, silakan maju. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami menghantarkan puji dan syukur kepadamu atas karunia kehidupan bagi kami. Engkau menganugerahkan kami talenta bakat secara unik. Kami mohon bimbinglah kami dalam pelajaran ini agar semakin mengenal dan memahami keunikan diri kami sehingga dapat mengembangkan dalam hidup kami. Demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, terima kasih kepada Aura yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. terima kasih, Ibu. Selanjutnya, Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Ya. Yang pertama, Andreas, Siapa, Dek? Aurelia, Siap hadir, Bu. Aurelia Asa, Siap hadir, Bu. Bertile, Siap hadir, Bu. Gresentia, Siap hadir, Bu. Nathanael, Siap hadir, Bu. Lutgardio, Siap hadir, Bu. Rino, Rotri, Siap hadir, Bu. Claudia, Siap hadir, Bu. Angelina, Siap hadir, Bu. Rebecca, Siap hadir, Bu. Rina Leoni. Siap hadir, Bu. Ya baik, semua hadir toh? Ya. Baik anak-anak yang saya banggakan dan saya cintai, hari ini kita akan memulai pelajaran yang baru dengan tema, mari kita lihat sama-sama, Aku Pribadi yang Unik. Siapa yang bisa membaca ulang? Sandra? Aku pribadi yang unik. Ya, sama-sama lagi kita ulang untuk membaca. Aku pribadi yang unik. Berarti kita itu adalah pribadi yang Unik. Selanjutnya Ibu mau tanya dulu, mengapa manusia itu dikatakan unik? Coba sama-sama. Mengapa manusia itu dikatakan unik? Siapa yang bisa? Ya baik, siapa yang bisa menjawab? Ya, Vira, coba. Karena setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing seperti bentuk tubuh, warna kulit dan muka yang berbeda-beda. Ya baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Vira. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua. Coba kita lihat sama-sama. Coba baca. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi keunikan yang ada pada diri kita masing-masing? Siapa yang bisa? Ibu Ya, coba Dina. harus bersikap baik, sabar, jujur, dan menghargai orang lain. Ya baik.
baik, mari kita beri tepuk tangan. Ya baik, sebelum kita lanjut, Ibu minta untuk kesepakatan kelas. Mau atau tidak? Mau. Ibu mengambil contohnya seperti mengangkat tangan sebelum berbicara. Apa kesepakatan kelas yang lain? Siapa yang bisa? Aurel. Membuang sampah pada tempatnya. Siapa lagi? Vira. Dilarang berada di dalam kelas. Ya, siapa lagi? Sandra. Kebersihan di dalam kelas. Ya, baik. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Berarti kita harus sama-sama menjaga kesepakatan di dalam kelas. Selanjutnya, ini pertanyaan awal sebelum pelajaran kita mulai. Apa yang membuat kita merasa unik? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Warna kulit. Siapa lagi? Bu. Sifat pribadi. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Bentuk tubuh. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya baik, sekarang kita tepuk tangan dulu. Kasih kita punya teman yang sudah menjawab. Ya baik, dari semua keunikan itu, kita semua diciptakan oleh siapa? Tuhan. Oleh siapa? Tuhan. Baik. Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu suka dan tidak suka dari diri kamu? Itu antara dua, dari suka dan tidak suka. Yang pertama dulu, dari yang Anda suka. Aurel? Yang saya inginkan dari kulit saya kulit putih. Ya, dan tidak sukanya bagaimana? Yang saya tidak suka rambut tidak lurus. Ya, seperti Aurel bilang, saya maunya harus warna kulit putih, dan rambut yang juga tidak suka itu rambut keriting. Baik, tepuk tangan dulu. Lalu di antara kamu dan siapa saja yang bisa menyebutkan perbedaan kamu dengan temanmu, itu apa? Sandra? Jenis kelamin. Itu adalah jenis kelamin. Kita semua tidak sama toh? Ini Rizky, yang satu Sandra. Berarti jenis kelaminnya tidak sama. Baik, kita semua tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, tahu toh lagu Dua Mata Saya? Tahu. Baik, silakan berdiri. Dua, ya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Selanjutnya anak-anak, coba kita sama-sama mengamati gambar. Apa yang Anda lihat pada gambar itu? Itu gambar apa? Gambar anak-anak. Gambar anak-anak. Berarti gambar Allah. Itu berarti keunikannya pada manusia. Baik, selanjutnya anak-anak, Ibu mengajak kita semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan. Bisa toh? Bisa. Coba kita lihat nomor 1, baca sama-sama. Peristiwa apa yang Anda lihat pada gambar tersebut? Ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Mereka sedang mengamati dan mempelajari. Ya, dari tadi gambar di atas itu mereka sedang mengamati dan mempelajari. Yang kedua, coba kita lihat sama-sama. Menurut kalian sendiri, wajahmu mirip dengan siapa? Siapa yang bisa? Bu, setiap orang
Ya. Karena setiap orang memiliki bentuk dan wajah berbeda. Ya, karena setiap orang itu kita harus memiliki bentuk dan wajahnya berbeda. Ya, baik, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dum dum dum. Dan ding ding ding, dum dum dum. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Itu Ibu membagikan anak-anak dalam kelompok dibagi dalam 2 kelompok. Itu kelompok 1 berdiskusi tentang keunikan kemampuan bakat, dan kelompok 2 berdiskusi tentang keunikan sifat. Ya, baik. Sekarang Ibu membagi kelompok. Kelompok 1. Dan ini kelompok 2. Baik, silakan lihat dan kerja. Kerja sama-sama ya. Silakan lihat pertanyaan. Sifat-sifat yang agak mirip dengan temanmu yaitu berupa Awal untuk tulisnya, tanya kepada teman masing-masing punya bakat ya. Siapa yang memiliki bakat bermain musik? Yang memiliki bakat bermain musik adalah siapa? Ini seperti itu ya. Ya, baik, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Baik, kalau semua sudah kerja, silakan maju untuk kita presentasi di tiap kelompok. Yang pertama, kelompok 1. Silakan maju. Saya akan mempresentasikan kelompok kami. Siapa yang memiliki bakat bermain musik? Yang memiliki bakat bermain musik adalah Vira. Siapa yang memiliki bakat menyanyi? Yang memiliki bakat menyanyi adalah Aurel dan Rina. Siapa yang memiliki bakat menari? Yang memiliki bakat menari adalah Aurel Rasa. Siapa yang memiliki bakat bermain bola atau futsal? Richard. Siapa yang memiliki bakat menggambar? Yang memiliki bakat menggambar Jordan dan Becca. Siapa yang memiliki bakat panjat pohon? Yang memiliki bakat panjat pohon adalah Rizky. Ya, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita masuk pada kelompok 2. Silakan maju. Saya akan mempresentasikan kelompok saya. Adakah sifat-sifatmu yang akan mirip dengan temanmu? Sifat-sifat yang agak mirip dengan temanmu yaitu berupa yang atau tidak. Adakah sifat-sifat yang mirip dengan temanmu? Sifat-sifat yang mirip dengan temanmu adalah harus memikirkan sifat-sifat sendiri dan membandingkan dengan sifat teman yang lain.
Sudah benar. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu. Ya, setiap kita itu harus memiliki pribadi yang unik. Baik, selanjutnya anak-anak, kita sudah membaca dan memahami dari kesimpulan dari pekerjaan kita tadi. Yang pertama adalah keunikan jasmani. Yang pertama adalah keunikan jasmani. Yang kedua, keunikan kemampuan bakat. Yang kedua, keunikan kemampuan bakat. Yang ketiga, keunikan sifat atau karakter. Yang ketiga, keunikan sifat atau karakter. Dan yang keempat, keunikan pengalaman. Dan yang keempat, keunikan pengalaman. Ya baik, kita lihat dari keunikan jasmani. Berarti setiap orang atau kita harus memiliki fisik yang berbeda-beda. Itu ada wajah yang sama dan ada wajah yang berbeda. Itu adalah jasmani. Yang kedua, kemampuan atau bakat. Berarti setiap orang kita harus memiliki kemampuan yang unik. Misalnya kemampuan untuk berpikir. Yang berikut, berkehendak, merenung, dan berdoa. Dan yang ketiga, sifat atau karakter. Berarti setiap orang harus memiliki sifat yang baik, ramah, sabar, dan jujur. Yang keempat, pengalaman. Berarti setiap orang itu harus mempunyai pengalaman yang unik. Berarti kita manusia itu harus diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Ya baik, sekarang kita melihat apa yang dikatakan kitab suci tentang keunikan sebagai anugerah Allah. Coba sama-sama, keunikan sebagai anugerah Allah. Itu diambil dari kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Baik, sudah lihat? Sudah. Sudah buka kitab? Sudah. Coba lihat kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Baik, mari kita lihat sama-sama. Kita minta Keisa yang membaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Nak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah
ya toh? Ya. Yang pertama, siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Coba Aurel. Manusia diciptakan oleh Allah dan memiliki keunikannya masing-masing. Ya baik, manusia diciptakan oleh Allah dan memiliki keunikannya masing-masing. Pertanyaan kedua, coba baca. Saya, Bu. Manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan berbeda-beda, baik dari segi fisik dan segi perasaan berbeda-beda. Ya baik, dari keunikan manusia menurut kisah itu bahwa kita manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan berbeda-beda menurut fisik dan segi perasaan. Ya baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik anak-anak, setelah kita telah membaca, mendengar, dan menyimak semua materi pada pagi tadi, coba kita lihat sama-sama dari kesimpulan. Coba kita baca sama-sama. 1. Manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, baik dari segi fisik maupun persegi perasaan dan batin. 2. Manusia merupakan citra gambar atau rupa Allah yang mulia. Bersyukur kepada Tuhan atas keunikan kita. Refleksi beserta diri diajak untuk mensyukuri atas semua keunikan dirinya sebagai anugerah Tuhan dengan menyusun sebuah doa syukur atas keunikan yang mereka miliki. Itu keunikan fisik. Setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Anak kembar pun tetap khas atau berbeda. Kita memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa, dan tidak ada duanya. Keunikan kemampuan, setiap orang memiliki kemampuan yang unik. Kita memiliki kemampuan pikiran dan hati, misalnya kemampuan untuk berpikir, berkehendak, merenung, berdoa, dan sebagainya. Kita memiliki semua kemampuan itu secara unik, misalnya kepandaian dalam pelajaran berhitung, menulis, bercerita. Ya baik, anak-anak, sebagai akhir materi kita hari ini ada refleksi atau aksi. Coba sama-sama refleksi atau aksi. Itu apa yang kita pelajari hari ini. Jadi Ibu minta untuk kita semua mensyukuri atas keunikan diri dengan doa syukur. Bisa toh kerja di rumah? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Nah, kalau bisa pulang sampai rumah bisa menuliskan doa syukur atas keunikan diri pada kita. Ya toh? Bisa toh? Bisa. Bisa. Ya baik anak-anak, terima kasih banyak untuk kehadiran kita pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya.
Sebelum kita tutup dan akhiri kegiatan ini, kita tutup dengan doa. Saya minta salah satu siswa maju di depan. Sandra, Aisyah, silakan. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas rahmat-Mu hari ini. Mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami pembelajaran tentang keunikan yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami bersyukur dengan cara membanggakan dalam hidup sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, terima kasih. Selamat